Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Agi Prasetyo. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas dari Bapak dosen kita, yaitu Bapak Dr. Insinyur Agus Purnomo. Perkenalkan, nama saya Agi Prasetyo dengan NPM 2112 30 120, yaitu tugas kita saat ini yaitu dengan tema yaitu refresh logistik. Apa itu refresh logistik? Saya mencari tema dengan meningkatkan efisiensi dan keberlanjutan bisnis melalui refresh logistik. Yaitu selanjutnya, untuk slide selanjutnya, saya mempunyai 5 topik refresh logistik, yaitu apa itu refresh logistik, komponen refresh logistik, pentingnya reverse logistik, manfaat reverse logistik, dan tantangan reverse logistik. Lalu yang terakhir kesimpulan. Lalu lanjut untuk yang pertama, apa itu reverse logistik? Reverse logistik adalah proses yang melibatkan pengelolaan aliran barang dari titik konsumsi kembali ke titik asalnya dalam rantai pasokan. Secara khusus ini mencakup semua kegiatan yang terkait dengan pengembalian produk dari pelanggan ke perusahaan atau pengecer, termasuk pengembalian produk, penarikan kembali produk, perbaikan, daur ulang, dan pembuangan. Dalam bisnis, reverse logistik merupakan bagian penting dari strategi rantai pasokan yang komprehensif. Jadi memungkinkan perusahaan untuk mengelola kembali barang-barang yang sudah tidak diinginkan atau tidak terpakai dengan cara yang efisien dan efektif. Lalu untuk selanjutnya, komponen reverse logistik, yaitu ada 3 komponen. Yang pertama, penarikan produk. Yang kedua, perbaikan dan perbaruan. Yang ketiga, remanufaktur. Untuk yang pertama, penarikan produk. Apa itu penarikan produk? Penarikan kembali produk dalam konteks logistik terbalik mengacu pada proses di mana suatu produk yang telah dijual kepada pelanggan harus ditarik kembali oleh produsen atau pengecer karena alasan tertentu. Penarikan kembali produk ini bisa terjadi karena berbagai faktor. Untuk yang kedua, perbaikan dan pembaruan. Perbaikan dan pembaruan dalam konteks reverse logistik mengacu pada kegiatan yang dilakukan untuk memperbaiki produk yang telah dikembalikan oleh pelanggan atau ditarik kembali dari pasar. Tujuan utama dari proses ini adalah untuk mengembalikan produk ke kondisi yang dapat dijual atau digunakan kembali, sehingga mengurangi kerugian dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Lalu yang ketiga, remanufaktur. Remanufaktur dalam konteks reverse logistik merujuk pada proses di mana produk yang telah digunakan atau dikembalikan diperbaiki, direkonstruksi, dan dibuat kembali hingga kondisi yang setara dengan produk baru. Tujuan utama dari remanufaktur adalah mengembalikan nilai dan kegunaan produk yang sudah tidak diinginkan atau tidak terpakai, serta untuk mengurangi limbah dan memperpanjang umur pakai produk. Lalu untuk slide selanjutnya, pentingnya reverse logistik. Kenapa reverse logistik itu penting? Yaitu yang pertama, pengelolaan pengembalian produk. Dalam lingkungan perdagangan elektronik yang semakin berkembang, jumlah produk yang dikembalikan oleh pelanggan meningkat. Reverse logistik memungkinkan perusahaan untuk mengelola pengembalian produk dengan efisien, mengurangi biaya yang terkait dengan proses ini. Lalu yang kedua, peningkatan kepuasan pelanggan. Dengan memiliki sistem reverse logistik yang efektif, perusahaan dapat memberikan layanan pelanggan yang lebih baik, kemampuan untuk menangani pengembalian produk dengan cepat dan efisien, dan dapat meningkatkan kepuasan pelanggan dan membangun loyalitas. Untuk yang ketiga, optimasi penggunaan sumber daya. Reverse logistik memungkinkan perusahaan untuk memanfaatkan kembali produk yang dikembalikan atau tidak terjual. Ini dapat mengurangi limbah dan membantu dalam pengelolaan sumber daya yang lebih efisien. Lalu yang keempat, manfaat reverse logistik. Manfaat reverse logistik ini sebenarnya sangat banyak. Saya mengumpulkan beberapa poin inti, yaitu yang pertama, meningkatkan efisiensi rantai pasokan, mengoptimalkan penggunaan sumber daya. Lalu yang ketiga, meningkatkan reputasi merek melalui layanan pelanggan yang unggul. Nah, dari ketiga ini itu yang lebih penting itu nomor dua, mengoptimalkan penggunaan sumber daya seperti barang-barang sisa, barang-barang yang tidak terpakai, itu yang kondisinya masih bagus masih bisa kita gunakan. Lalu untuk yang ketiga, meningkatkan reputasi merek, kita bisa menarik produk-produk yang cacat yang setelah kita distribusikan ke konsumen, kita tarik kembali sehingga kita remanufaktur atau kita rekonstruksi dan kita balikkan lagi ke pelanggan. Lalu untuk yang kelima, yang terakhir adalah tantangan reverse logistik. Meskipun reverse logistik memberikan keuntungan dan manfaat yang banyak, ada juga beberapa tantangan yang perlu diatasi. Yaitu yang pertama, kompleksitas pengelolaan barang kembali.
Pengelolaan aliran balik barang memerlukan proses yang kompleks dan seringkali melibatkan banyak pihak, termasuk pelanggan, pemasok, produsen, dan penyedia logistik. Mengkoordinasikan semua pihak terlibat dan menjadi tantangan yang signifikan. Lalu untuk yang kedua, biaya yang tinggi. Proses reverse logistik seringkali lebih mahal daripada proses logistik konvensional. Biaya yang tinggi terkait dengan transportasi, pemrosesan, pemusnahan, dan pengembalian produk dapat mengurangi margin keuntungan perusahaan. Untuk yang ketiga, tingkat kerumitan barang yang dikembalikan. Barang yang dikembalikan oleh pelanggan seringkali dalam kondisi yang kompleks dan beragam. Memahami dan menangani berbagai jenis barang yang dikembalikan dapat menjadi tantangan bagi perusahaan, terutama dalam menentukan langkah selanjutnya yang tepat. Lalu untuk slide yang terakhir, kesimpulan. Dari reverse logistik tersebut adalah komponen yang penting dalam manajemen rantai pasokan yang modern. Karena bagaimana kita mempersiapkan barang atau produk kita sebaik mungkin agar tidak dikomplain oleh customer kita. Lalu untuk yang kedua, dengan strategi implementasi yang tepat, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi dan keberlanjutan bisnis mereka. Saya kira uh, itu saja yang dapat saya sampaikan dari presentasi saya kali ini. Terima kasih kepada Bapak Dr. Insinyur Agus Purnomo. Saya Agi Prasetyo. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.